Ini adalah video pertama gua, video panjang ya. Mudah-mudahan lo bisa nonton sampai akhir dan nggak ada di skip-skip ya. Dan semoga lo juga diberi kesehatan, murah rezeki, keinginan lo tercapai, cita-cita lo semuanya tercapai, dan kehidupan lo pokoknya semuanya dimudahkan. Dan pada video ini gue pengen ngebahas tentang yang lagi hits nih sekarang ya, perundungan atau bullying ya. Mungkin kalian tahu, mungkin lo tahu apa itu perundungan atau bullying. Nah, kalau yang belum tahu, ini gue kasih tahu dulu ya. Kalau dari bahasa Indonesia yang baik dan benar, nah ini gue bacain ya sebenarnya. Gue baca nih, perundungan atau bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman atau pemaksaan untuk menyalahgunakan, mengintimidasi, atau secara agresif mendominasi orang lain. Nah, itu bahasa-bahasa yang udah tertata ya. Tapi menurut gua perundungan atau bullying itu adalah mengganggu orang lah, istilahnya ngeganggu orang. Nah, lo misalnya lagi jalan di mana gitu, terus lo diganggu orang. Nah, itu juga termasuk perundungan. Banyak macam-macam perundungan, itu nggak hanya berantem, lo dijahatin, lo dipukul, atau lo secara kekerasan. Bahkan perundungan itu juga nih bisa bisa ada perundungan fisik, ada perundungan verbal, ada perundungan sosial. Nah, tapi tetap ya gue pakai contekan ya, nggak apa-apa ya. Nah, wujud perundungan yang menyakiti fisik seorang atau merusak harta bendanya, mencuri, mendorong, memukul, berkelahi. Nah, itulah pokoknya semua itu ya termasuk perundungan ya, atau bullying. Jenis perundungan ini berupa intimidasi yang dilakukan dengan berbicara. Nah, ini yang verbal. Memanggil nama, menyebarkan gosip, mengancam seseorang, mengolok-olok orang. Nah, misalnya lo ada kejadian nih, kejelekan dia belum mau sebarin. Nah, itu artinya bisa juga sebagai perundungan. Nah, terus juga ada di bentuk sosial ya. Wujud perundungan bentuk sosial itu yang dilakukan dengan maksud untuk menyakiti reputasi seorang atau kedudukan sosial yang dapat dilakukan baik secara fisik maupun verbal. Nah, gitu ya, intinya perundungan itu adalah sifat yang nggak bagus, sifat yang tercela ya, dan itu sangat merugikan orang. Sebenarnya kalau kita mau kupas lebih dalam nih, perundungan itu sebenarnya merugikan diri lo sendiri. Iya benar, kalau lo misalnya melakukan perundungan nih, yang dirugikan bukan hanya yang lo rundung atau yang lo ganggu, yang dirugikan juga termasuk lo sendiri. Kenapa gue bilang gitu? Yang pertama, lo sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani manusia. Itu ya, ingat ya. Ketika lo merasa lo happy nih, ketika merundung orang, lo merasa bangga, merasa hebat, tapi hati nurani lo, jiwa lo pasti nggak bakal tenang. Nah, kenapa gue bilang? Karena apa? Karena ketika hati nurani kita berlawanan dengan apa yang kita lakukan, nah itu akan ada kegelisahan. Jadi lu jangan bangga, lu jangan merasa hebat ketika lu bisa mengganggu orang. Nah, itu ya. Jadi memang perundungan ini yang dirugikan yang paling parah memang sebenarnya adalah si korban ya. Bahkan ini yang terjadi, yang baru-baru ini terjadi ya, di Tangerang Selatan ada siswa SMP yang pada akhirnya ya mohon maaf meninggal dunia ya. Dan kalau keluarga korban menonton ini, gue secara pribadi gue berturut bela sungkawa, dan mudah-mudahan ini adalah yang terakhir di Indonesia. Nah, ini buat adik-adik gue nih yang lagi sekolah, yang lagi belajar ya, baik itu dari SMP, SMA ataupun di kuliahan. Nah, kalau lu punya power, lu punya kekuatan, lu punya keberanian yang tinggi, please jangan lu ganggu teman lu, jangan lu ganggu apa namanya, orang-orang yang ada di sekitar tempat lu sehari-hari. Kenapa? Bisa aja orang yang lu ganggu itu dia secara fisik oke-oke aja, tetapi mentalnya siapa yang tahu ya kan? Nggak ada yang tahu. Bisa aja dia ketawa-tawa nih ketika lo bully ya, ketika lo bully dia ketawa-tawa nih bareng lo, tapi pas sampai pulang ke rumah nanti gimana?
Kan kita nggak ada yang tahu apa yang dipikirkannya, apakah dia masuk ke dalam hati atau enggak, kan kita nggak tahu. Nah, untuk itu kalau bercanda ya boleh, kita bercanda sama teman. Nah, itu boleh, tapi ya jangan sampai berlebihan ya, jangan menyinggung fisik, ras, agama dan segala macam lah. Itu udah ada larangannya sebenarnya dari pemerintah ya. Kita nggak boleh ngomongin ini, nggak boleh ngomongin ras, suku, agama, itu nggak boleh. Kita itu semua sama, bro. Di mata Tuhan itu kita semua sama, nggak ada bedanya. Nah, mungkin saat ini lo diberikan kelebihan, lo diberikan kekuatan yang lebih, terus lo juga diberikan keberanian yang lebih. Nah, lo manfaatkan itu pada kegiatan yang positif, bukan untuk mengganggu orang. Nah, itu. Jadi kalau misalnya lo lagi nonton nih video ini, atau lo pernah melakukan perundungan atau pernah melakukan bully nih sama temen lo, bagusnya sih minta maaf ya, minta maaf sama orang yang pernah coba lu pikir-pikir lagi deh, orang yang pernah lu ganggu atau pernah lu bully. Nah, coba lu minta maaf, barangkali ada kata-katanya yang masih nyangkut di hatinya. Nah, supaya apa? Supaya itu nggak menyebar kemana-mana gitu. Jadi buat lo nih saat ini yang memang ya lagi apa ya, diberikan kelebihan, diberikan kekuatan, atau punya status sosial yang tinggi. Nah, lo turunin dah ego lo. Menurut gua nih, menurut gua pribadi, bagusnya kita tuh lebih banyak kawan ya daripada lawan. Ada istilah yang bilang gini, satu lawan itu kebanyakan, 1000 teman itu kurang. Nah, coba lu inget-inget lagi, lu inget-inget dah kata-kata gua nih. Bener itu, satu lawan itu kebanyakan, atau satu musuh itu kebanyakan. 1000 kawan itu kurang loh. Bener, bener banget. Buat apa sih kita banyak ada lawan, nggak ada untungnya, nggak ada faedahnya. Bagusnya nih kita punya kawan. Kenapa? Suatu saat kalau kawan kita banyak, kita ada di mana-mana, misalnya kita ada di suatu tempat, kita membutuhkan sesuatu bantuan. Nah, kalau kita banyak kawan, nah ada aja nanti yang nolong, ya kan? Tapi kalau lo ada lawan di mana-mana, lo mau kemana-mana jadi was-was kan? Jadi nggak tenang hidup lo. Tapi kalau kawan lo di mana-mana, pasti aman. Itu ya. Jadi untuk adik-adikku ya, karena kalian mungkin umurnya jauh di bawah gue ya, yang masih sekolah di SMP, mungkin di SD juga ya. Kalau subscriber gue ada yang anak-anak SD, please dek, jangan bully temennya. Kalian berteman secara baik, bermain secara baik ya. Kalau misalnya ada yang kesusahan, dibantuin, ditolongin, bukannya diketawain ya, jangan diketawain. Nah, kalau untuk teman yang anak-anak SMP nih, gue tau lah, gue pernah kok ngerasain SMP, pernah juga gue ngerasain sekolah, pernah juga gue kuliah ya. Intinya itu nggak ada gunanya kalian membuli temen terus kalian ketawa-tawa seneng-seneng, itu nggak ada. Yang ada itu hanya masalah nantinya. Nah, dan juga nih, darah muda kalian itu cobalah dimanfaatkan kepada hal-hal yang bermanfaat nih. Yang hobi ngonten, yang jago bikin video, buat video, silahkan bikin video yang bagus-bagus nih. Kenapa? Karena nanti kedepannya itu akan dibutuhkan, orang-orang kayak lu ini akan dibutuhkan. Nah, terus yang hobinya olahraga, silahkan olahraga apa aja, sepak bola, basket, tenis, apalah pokoknya, yang renang, pokoknya yang bikin kegiatan positif lah. Yang hobi ngelukis, silahkan. Yang hobi skateboard, hobi musik, ngeband, nah itu yang lebih bermanfaat daripada ngeganggu orang ya. Jadi menurut gua kalian ini harus mulai berpikir 1000 kali deh kalau mau ngeganggu temen atau mengganggu orang. Kenapa? Karena kalau lu mengganggu orang, ya
hidup lo nggak bakal tenang, gue jamin nggak bakal tenang. Ya, intinya itu. Jadi gue nanti nggak pengen ada lagi berita-berita yang menghancurkan hati ya, menghancurkan hati, membuat kita tuh seperti apa ya, mendengarnya tuh kok masih ada loh di 2025 ini, kok ada apa bullying, perundungan ini. Gua harap itu udah nggak ada lagi berita-berita seperti itu, karena kalau kalian kalau lo nonton video ini pasti mudah-mudahan ya, gua ngomong pasti, sorry, mudah-mudahan lo jadi orang yang lebih baik lagi, lo jadi pribadi yang bermanfaat untuk lu, untuk diri lu sendiri deh. Agak belibet ya, nanti gua akan berlatih terus ya ngomong kayak gini, apa namanya, bermanfaat minimal untuk diri lo sendiri, untuk keluarga lo, baru deh untuk masyarakat dan untuk negara. Nah, itu harapannya. Oke ya, ingat ya, stop bullying sekarang juga. Niatin dalam hati, lakukan dengan tindakan ya. Oke, thank you nih, kalian udah nonton sampai selesai. Meskipun baru pertama, mudah-mudahan kalian nggak bosen. Selalu dukung gue ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.